Makanya yang sering selingkuh justru malah orang paling terdekat tuh, teman kerja, teman bermain, ya sahabat dan lain sebagainya. Karena memang itu yang nyaman gitu. Dan kadang-kala kenyamanan itu membuat seseorang berperilaku untuk berselingkuh. Ya, kembali dengan saya Kang Mas Ruhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah untuk kita semua. Saya masih bersama pakarnya aura dan juga rumah tangga. Siapa? Beliau Ibu Diva Aura. Ada yang sesuatu mau kita bahas dan mungkin ini sangat penting untuk Anda semuanya, terutama tentang cinta dan rumah tangga. Apa Bu topiknya Bu? Sampaikan Bu. Halo sahabat Diva Aura semuanya, halo penonton Kang Mas Ruhan semuanya. Ini sebutannya ke penonton Kang Mas Ruhan apa Kang Mas Ruhan lovers ya? boleh. Baik, jadi kali ini kita akan membahas soal mitos atau fakta perselingkuhan adalah candu. Wow, benar. Ini dari sudut pandang wanita dan sudut pandang pria tentunya ya. Kemarin saya panggil beliau Mbak siapa ya namanya? Mbak Riana Rezeki kalau nggak salah ya. Gitu. Yang viral tentang yang viral. Ngajarin 5 cara untuk merebut jadi pelakor intinya gitu ya. Suami orang wajib pelakor lah itu. Saya undang kan, saya penasaran. Jadi gimana itu? Terus, beneran Kang? Dia ngasih gimana gitu ternyata beliau udah saya ngajarin itu maksudnya bukan begitu Kang. Saya itu ngajari bagi para wanita ibu-ibu supaya antisipasi bahwa itu langkah-langkah para pelakor. Gitu. Harusnya jangan ditiru. Nah kalau yang di Lambe Turah itu kan karena memang dipotong. Saya kira Anda ngajari jadi pelakor nasional lagi. Seperti itu, soalnya saya lihat videonya juga. Hah? Kok ada gitu. Saya mati-matian untuk ngajarin istri untuk jadi istri yang sempurna supaya suaminya nggak digayat sama pelakor, tiba-tiba ada yang boom gitu. Ngajarin jadi pelakor gitu. Ternyata bukan begitu. Dan kemarin mungkin kita next insya Allah saya juga bisa. Boleh nanti diundang aja. Kontaknya ya Kang ya. Ya apa nanti kita mungkin bareng-bareng beliau. Kebetulan kemarin saya kontak dan Anda bisa hadir di tempat saya. Saya tanya langsung Ibu Riana Rezeki gimana itu. Ternyata dia enggak Kang, itu sebenarnya mah dipotong aja videonya gitu. Sebenarnya saya ngajarinya bagi para wanita untuk menjaga suaminya. Ya yang namanya media kalau nggak gitu kan susah gimana dapat temannya. Nggak viral ya gitu. Dan ini adalah pakar rumah tangganya saya datangkan ya sekalian ya, Ibu Diva Aura. Gimana sih tentang pelakor itu kok rame ya dia, terutama para wanita ya, apa sih yang menjadikan rame sebenarnya? Pelakor. Sebenarnya kasus pelakor itu bukan di era ini saja kok Kang. Sudah sejak dulu. Bahkan sudah sejak zaman raja-raja. Kang Mas Ruhan tahu lah tentunya banyak raja punya banyak selir gitu kan. Kalau mungkin dulu ada media, selir-selir juga bakalan dihujat gitu. Iya kan? Kalau dulu eranya sudah sosial media kayak gini, selir juga bakalan dihujat. Tapi tidak berani, rakyat tidak berani. Rakyat tidak berani karena ada pembatasan pers lah gitu ya. Tapi itu sudah memang zaman ke zaman ya. Dari zaman ke zaman. Jadi bukan hanya era ini saja kok pelakor. Hanya saja sekarang pelakor itu viral dan ada sebetulnya kan istilahnya bukan pelakor kan. Apa itu? Wanita idaman lain kan. Cuman diplesetin aja jadi pelakor, perebut laki orang gitu. Itu sosmed ya. Netizen gitu ya. Netizen. Jadi sebenarnya adalah wanita idaman lain. Tapi kalau yang selingkuh si perempuan apa? Pria idaman lain. Pil ya. Pria idaman lain. Kalau sekarang ada istilah lagi, pebinor. Apa lagi itu? Bini orang gitu. Itu sama pelakor kali ya. Iya. Oke. Berarti tadi antara mitos atau fakta itu bisa terjadi baik itu laki-laki maupun perempuan. Ya. Iya. Perselingkuhan itu bukan hanya laki-laki saja, wanita juga ada yang selingkuh. Karena beberapa klien saya yang datang pun juga bukan hanya wanita kan. Ada pria yang istrinya selingkuh, istrinya dibawa kabur orang. Sebenarnya bukan dibawa kabur orang kan harusnya, tapi karena ada kemauan dari si wanita ini, kemauan dari si istri ini untuk menerima gitu. Gayung. Sengaja nggak sih kebanyakan orang-orang selingkuh itu? Sengaja nggak? Kalau saya rasa gimana? Tidak ada niatan sih ya. Orang tidak ada niatan untuk melakukan hal buruk. Ibaratnya orang tidak ada niatan untuk membunuh, istilahnya seperti itu ya. Nggak mungkin kan orang tiba-tiba nggak kenal atau gimana punya niatan untuk membunuh gitu, nggak mungkin. Tiba-tiba orang punya niat untuk berselingkuh juga enggak. Karena ada kesempatan ya. Betul, karena ada kesempatan. Awas. Kejadian kejahatan karena kesempatan yang ada begitu kan.
Acara apa itu? Waspadalah. Bang Napi kan? Bang Napi ya. Saya ingat itu. Ada waspadalah gitu. Awas ya, kejahatan terjadi bukan hanya disengaja tetapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Ini versi wanita. Kalau menurut Kang Mas Rohan sendiri bagaimana? Ya, mungkin sama. Yeah. Tapi selain kalau pria biasanya selain karena kesempatan, karena ada kemampuan. Oh. Satu mungkin ekonominya, atau yang kedua dia merasa ganteng, merasa berarti sehat. ingin show off, ingin pamer sebetulnya. Iya, sebenarnya begitu. Bukankah itu justru jadi kekurangannya pria ya, Kang? Jadi dia merasa seorang psikologisnya kalau ingin merasa diakui, berarti kan ada yang kurang nih. Benar. Sudut pandangnya begini, seorang laki-laki yang nambah pasangan baru bagi dia keren. Oh gitu. Keren karena apa? Ya seperti Soekarno, tokoh yang diidolakan para orang. Raja-raja punya banyak istri, ya para nabi punya banyak istri, dan cerita ya ini kan bolak-balik fakta apa mitos atau fakta ya. Karena laki-laki yang punya istri banyak dianggap punya ilmu yang lebih linui, punya ilmu yang lebih tinggi, punya pengaruh yang lebih tinggi. Betul. Saat aja tunduk 4-3 tunduk, wah keren banget. Bijaksana dan wibawanya kelihatan gitu ya, Kang ya. Gitu. Dan itu disitulah kadangkala seorang laki-laki merasa mampu tadi dan juga ada kesempatan. Dan seringkali itu sih, seringkali itu yang terjadi sih sebetulnya. Jadi kalau misalnya banyak sih Kang, ini banyak sekali kasus, banyak sekali netizen yang sebenarnya malah dari perselingkuhan itu menyalahkan si istri. Menurut Kang Mas Rohan gimana? Istrinya tuh makanya kalau jadi wanita tuh dandan, makanya kalau jadi wanita itu yang gini. Padahal kan manusia nggak ada yang sempurna kan? Jadi sebetulnya tidak 100% salah istri dong ya? Sebenarnya nggak ada yang salah sih. Nggak ada yang salah. Jadi perselingkuhan bukan kesalahan nih? Bukan kesalahan. Nggak kesalahan. Itu ya? Kehidupan. Oh iya. Jadi sama kayak pilihan hidup gitu. Mau menikah apa tidak? Mau menikah sama si mantan apa mau menikah sama yang baru? Dan ada perselingkuhan mau bercerai atau bertahan. Jadi kalau dalam hidup ini pandangan saya kalau kita saling menyalahkan nggak akan selesai. Harus cari tindakan atau solusi yang tepat, baik, yang tepat, bijaksana dalam persoalan itu. Betul. Karena kalau saling menyalahkan nggak akan selesai. Iya memang. Salah kamu, salah aku, ya salah semua. Iya, setiap kali orang ada masalah kan nggak harus fokus di masalahnya, tapi fokus di penyelesaiannya. Kan? Hanya saja terkadang orang kalau ada masalah ini Kang ya, kebanyakan salah saya apa ya Bu Diva kok sampai suami saya berselingkuh, kekurangan saya apa ya Bu Diva kok sampai suami saya selingkuh, padahal fokusnya nggak di situ. Fokusnya kita ke solusi, memperbaiki yang retak ini tadi. Betul. Yang sudah terjadi biar terjadi, yang penting cari solusi. Apakah diterima, diperbaiki untuk rumah tangganya, atau memang jalan akhirnya harus pisah dan pilih orang baru yang mau menerima. Karena banyak faktor ya. Kadang karena ada kesempatan, kadang tadi ada kemampuan, dan mungkin ada faktor-faktor lain yang tidak bisa kita sampaikan satu-satu di sini karena saking banyaknya. Itu yang umum yang terjadi. Terus yang lebih fokus tadi yang mau kita bahas adalah mitos atau fakta tentang perselingkuhan perilaku. jadi candu. Perilaku perselingkuhan ini jadi candu. Artinya kalau orang sudah pernah selingkuh, apakah terus selingkuh? Iya, gitu. Gimana? Kalau saya sendiri tidak. Menurut saya itu mitos. Meskipun banyak artikel atau banyak pakar, ada beberapa pakar yang menyatakan bahwa pakar rumah tangga atau konsultan rumah tangga sih, yang menyatakan bahwa selingkuh adalah candu, begitu. Tapi menurut saya itu tidak candu. Artinya bisa berhenti ya? Iya. Bisa sembuh. Berhenti, bisa tobat, bisa udah nggak selingkuh lagi. Selingkuh itu kan ada beberapa jenis ya kan, mulai dari selingkuh media, selingkuh. Sebentar, ini ahli selingkuh tuh gimana? Kok bisa ada jenis-jenisnya gitu ya Bu? Wah, luar biasa. Lanjut. Kebetulan karena kita kan konsultan rumah tangga, jadi neliti dong Kang, dong. Ini selingkuh apa? Ini selingkuh modelnya apa? Banyak gitu ya. Ada 4 kan, ada 4 jenis, mulai dari selingkuh media, selingkuh fisik, selingkuh hati, dan selingkuh mental itu tadi gitu. Jadi contoh selingkuh media apa dipaparkan dong? Selingkuh media itu bisa dianggap perselingkuhan jika sudah sampai yang namanya phone sex,
message check kayak gitu. Terus apa lagi? Selingkuh fisik ya udah kita tahu ya. Permainan jadi adanya sentuhan gitu ya. Permainan langsung ya. Selingkuh mental. Selingkuh mental ini biasanya seseorang yang memikirkan mohon maaf orang lain, entah itu orang di masa lalunya yang sampai mengganggu kehidupan pribadinya saat ini gitu. Nggak bisa move on gitu ya. Jadi meskipun dia sudah punya pasangan, tapi dia masih mencintai atau masih punya rasa dengan yang dulu. Meskipun di sini udah nggak pernah ketemu ya. Semacam kayak pikirannya, hatinya orang lain ya. Tubuhnya untuk dia. Luar biasa. Apalagi ini selingkuh mental. Selingkuh mental itu yang kayak apa ya bahasa Indonesianya, saseng. Fans gila, kayak idol misalnya nih Kang Mas Ruhan diidolakan, ada fansnya Kang Mas Ruhan, ada kliennya Kang Mas Ruhan yang bener-bener mendewakan Kang Mas Ruhan yang udah pasrah aja gitu hidupnya untuk Kang Mas Ruhan. Ada nggak yang kayak gitu? Banyak ya. Kalau bahasa Indonesianya apa ya, fans gila, saseng, fans gila lah pokoknya. Cinta begitu lah sama gue gitu ya. Itu namanya selingkuh banyak mental. Bagus itu nggak apa-apa, fans sama saya bagus. Fans gila loh kan, bukan fans biasa. Bagus nggak apa-apa, asal bukan stres ya. Kalau stres kan ngamuk-ngamuk, kalau gila nggak apa-apa. Kang Mas Ruhan, I love you, boleh. Oke. Jadi mau dipersilakan. Istrinya ini nanti lihat nggak ya? Nggak apa-apa. Aman. Oke. Asal gak ngamuk-ngamuk saja. Jadi ada 4 itu tadi. Ya, baik, luar biasa. Terus menurut Ibu Diva Aura ini, saya nggak setuju. Nggak setuju kalau itu dikatakan candu. Karena selingkuh itu mungkin ada termnya, ada konsepnya. Entah karena tadi ya bisa terpaksa, kesempatan, karena pengen membuktikan sesuatu, karena mampu dan lain sebagainya. Atau dia merasa pasangannya kurang dan lain sebagainya. Dan ada cerita memang sih, beberapa kasus memang ada yang sembuh, artinya ada yang memang berhenti ya, memang berhenti karena sesuatu hal begini, bolak-balik ya agama. Orang-orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada ketuhanan, itu cara cepat untuk mengobati. Dan banyak orang-orang yang karena dia tambah dekat dengan Tuhan, kasus-kasus perselingkuhannya berhenti dengan sendirinya. Jadi banyak cara, dan saya setuju dengan apa yang disampaikan Ibu Diva. Memungkinkan setiap orang untuk sembuh, memungkinkan setiap orang untuk merubah keadaan, merubah perilaku buruknya menjadi perilaku yang baik. Makanya dalam agama harus yang husnudon, jangan suudon, harus berprasangka baik. Jadi kalau Anda punya suami yang suka selingkuh, prasangka baik saja, nanti paling sembuh. Supaya Anda bertahan gitu ya. Mungkin itu supaya Anda bertahan, berprasangka baik. Saya yakin suami saya nanti akan sembuh. Sambil minta doa ya, ke kiai, ke guru, ajak kenal agama, nanti insya Allah ada kesembuhan. Tapi kalau Anda tidak sabar, ya segera konsultasi sama kita. Kita terbuka lebar. Kira-kira gitu. Selalu siap melayani Anda. Ya, karena bagaimanapun Anda keren loh. Karena sudah punya pasangan. Banyak sekali yang tidak punya pasangan, nggak laku nikah. Jadi bagaimanapun kondisi pernikahan Anda harus yang bertahan. Dipertahankan. Sekuat mungkin. Sekuat apapun itu. Iya, karena Anda keren, Anda harus banyak bersyukur karena sudah punya keluarga. Walaupun diuji dengan sesuatu yang bertubi-tubi, dan memang rumah tangga pasti ada ujiannya kan. Dan walaupun ya memang betul sakit hati ya, tentunya mungkin diselingkuhi sakit hati, tapi ya hati itu ada obatnya kok. Hati ada obatnya. Yakinlah Anda punya jiwa yang kuat, Anda punya jiwa yang baik dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kasus apa yang bisa diceritakan kok yakin kalau itu memang bisa sembuh? Ada nggak kasus yang mungkin kliennya? Iya, banyak Kang. Alhamdulillah. Diceritakan mungkin salah satu diceritain. Jadi saya ada klien dari luar Jawa, kota A gitu saya sebutnya ya. Ini salah satu saja saya ceritakan yang menurut saya paling berkesan. Jadi klien saya ini wanita, saya sebutnya Ibu Mawar gitu saja nama samaran. Ibu Mawar ini punya suami namanya Bapak Budi. Saya sebutnya Bapak Budi saja, nama samaran ya, mohon maaf untuk yang namanya Budi. Jadi Bapak Budi ini berselingkuh Kang. Bapak Budi ini berselingkuh, ya wajar. Saya bilang wajar karena ya namanya pria ketika sedang di atas. Bapak Budi ini pimpinan suatu daerah, punya usaha juga. Berpengaruh ya? Pimpinan suatu daerah berpengaruh juga, punya beberapa usaha. Jadi wajar, menurut saya wajar jika dia tergoda atau wajar jika beliau ini
mengalami cobaan atau ujian. Karena ada kesempatan, ada kemampuan tadi, benar kata Kang Mas Rohan tadi, ada kemampuan berselingkuh dengan seorang wanita model. Cantik, namun istrinya juga tidak kalah cantik. Bu Mawar itu cantik sekali kan, cantik sekali. Jadi sebetulnya saya ngomong di sini mematahkan ya anggapan bahwa jika Anda cantik pasti suami Anda tidak selingkuh. Enggak. Nyatanya selingkuh walaupun juga. istrinya cantik ya. Betul. Karena masih ada yang cantik lain. Bukan kan? Sebetulnya pelakornya ini malah lebih cantik kan Ibu Mawar, cuman kalah usia saja sih. Dia lebih muda itu tadi. Mungkin pelayanannya gitu. Bisa jadi demikian. Cantik tapi pelayanannya kurang mungkin kan bisa. Bisa jadi. Nah, itu tadi karena ada kekurangan-kekurangan itu. Nah, kemudian Bu Mawar ini konsultasi dengan saya, datang dengan saya beberapa kali memang. Alhamdulillah saya berikan bimbingan, saya berikan petua, saya berikan arahan supaya apa? Supaya hubungan rumah tangganya tetap bersatu. Karena sayang sekali kalau misalnya dibubarin. Ibu Mawar ini sebenarnya udah pengen gini, udah pengen bubar. Pengen putus ya, pengen bercerai ya. Tapi sayang, soalnya apa? Soalnya di sini sudah ada 4 anak. Lagian menyandang status janda juga bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah kan? Berat sekali, bukan hal yang mudah, apalagi kita hidup di negara yang janda apa istilahnya gerak dikit langsung jadi sorotan gitu loh Kang. Jadi sayang sekali kalau misalnya toh juga saya di sini merasakan bahwa energi rumah tangga mereka masih bagus, masih bisa diperbaiki. Gitu. Jadi alhamdulillah beliau juga nurut. Kemudian saya berikan satu sarana Mustika Pengasihan Sekar Jagad yang memang itu digunakan untuk solusi masalah rumah tangga khusus untuk wanita, khusus untuk istri yang tertolimi, seperti masalah perselingkuhan, masalah suami judi nggak kelar-kelar, itu masalah KDRT juga bisa menggunakan Mustika Pengasihan Sekar Jagad itu. Alhamdulillah setelah itu mereka benar-benar putus kok. Si suami Pak Budi sama pelapornya itu benar-benar selesai. Balik sama Bu Mawar ya. Dan balik sama Bu Mawar, dan yang lebih apa istilahnya, yang lebih membahagiakan lagi si pelakor ini hijrah ke pindah. Saya menyebut kota. Enggak apa-apa. Menyebut kota tujuan. Enggak apa-apa. Begitu. Jadi dari luar Jawa itu kemudian sama bagusnya. Yang hijrah juga bagus, yang Pak Budinya sama keluarga juga bagus karena kembali ke rumah tangga. Ke rumah tangganya masing-masing. Kemudian si pelakor juga kembali ke jalan yang benar tadi, berprofesi sebagai modelnya. Karena pelakor kadang enggak nyaman juga. Iya, saya juga wanita idaman lain lah. Lainnya itu. Itu juga prestasi kok itu. Ilmu khusus itu. Karena ternyata tujuan si wanita lain ini yang menggoda itu hanya untuk mendapatkan banyak uang dari bapak itu tadi, dari Bapak Budi, tanpa dia harus berpose untuk jadi model dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah setelah mereka pisah, si wanita lain ini sadar dan mulai hidup di kemudian Pak Budi juga kembali lagi dengan istrinya. Itu salah satu kasus, sebenarnya masih banyak ya. Dan terkadang juga adanya wanita idaman lain kadang karena soal kenyamanan, karena teman gitu. Karena teman kerja atau mungkin deket, terus nyaman, merasa terayomi, merasa terlindungi, akhirnya wanita itu mendekat pada seseorang laki-laki yang sudah punya pasangan. Dan si laki-laki juga sama, karena sering kumpul, makanya yang sering selingkuh justru malah orang paling terdekat tuh, teman kerja, teman bermain, ya sahabat dan lain sebagainya. Karena memang itu yang nyaman gitu. Dan kadang-kala kenyamanan itu membuat seseorang berperilaku untuk berselingkuh atau ada idaman lain selain pasangannya. Kadang seperti itu. Dan ya gimana ya, laki-laki dan wanita sebenarnya sama-sama punya pikiran, sama-sama punya perasaan, sama-sama punya nafsu juga, dan sama-sama punya pilihan hidup, sehingga jangan saling menyalahkan. Yang penting adalah ambil kesadaran masing-masing, ya betul, untuk membuat pilihan hidup. Dan kadang-kala juga ada pelajaran penting setelah seseorang itu punya wanita idaman lain, atau mungkin perempuan punya pria idaman lain. Terkadang ada hikmah di situ. Dua hal orang ini hidup baru, mungkin ada kesadaran tentang kesalahan hidup, atau mungkin ada ya sebagai kenangan masa lalu yang mungkin tidak baik, sehingga di masa yang akan datang bisa menata hidup dengan lebih baik dan belajar menentukan pilihan hidup dengan pasangan yang tepat. Mungkin itu dulu. Terima kasih waktunya
Ibu Diva Aura, dan terima kasih kembali Kang Mas semoga Ruhan. bermanfaat bersama saya Kang Mas Ruhan. Berkah untuk kita semua. Saya doakan rumah tangga Anda sakinah, mawaddah, warahmah. Yang belum menikah semoga segera Mendapatkan menikah, jodoh. ya, mendapatkan jodoh yang terbaik, dan semoga dihindarkan dari segala fitnah dan ujian yang berat, termasuk pelakor atau termasuk perselingkuhan atau apapun, semoga dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah.